espresso tuh apa sih? Oke. Iya. Sebenarnya itu simple ya, kalau misalkan espresso, pertanyaannya adalah espresso itu apa? Sebenarnya itu pertanyaan yang datangnya dari orang-orang yang mungkin belum pernah nyoba kopi, atau mungkin nyoba kopi tapi baru awal-awal aja sih kalau menurut gua. Karena secara gampang jawabannya juga simple gitu. Pertanyaannya kan sederhana kan, espresso itu apa? Espresso adalah kopi. Jawaban sederhananya sih kayak gitu. Nggak sulit ya pertanyaannya. Cari yang sulit dong. Kayak espresso tuh ini nggak sih, worth it nggak sih buat orang yang baru pertama kali minum kopi, pengen nyobain kopi? Oh, kalau masalah worth it nggak worth it, sebenarnya kopi itu kan banyak ya. Espresso kan salah satu metode pembuatan kopi ya, karena metode pembuatan kopi itu banyak ya. Koreksi ya kalau obrolan kita salah ya. Iya. Pertanyaannya kalau espresso itu worth it atau enggak diminum untuk pemula gitu ya. Saya worth it aja sih. Kalau menurut saya mas, worth it atau enggaknya untuk pemula? Oh, jadi espresso yang satu shot itu ya? Iya, kan mungkin ada orang-orang yang awam Oke. pengen ngopi nih ke Oke. kedai, Iya. terus bingung milih kopi apa nih? Kopi apa gitu ya? Iya. Sebenarnya bakal panjang banget sih jawabannya untuk menjawab worth it atau enggak. Terus apalagi untuk yang pemula worth it itu atau enggak gitu ya minum espresso. Sebenarnya jawabannya akan panjang, tapi mungkin bisa gua singkat. Jawabannya adalah buat orang-orang yang mau nyobain ekstrak kopi tanpa campuran apapun, tanpa campuran gula, susu, creamer, aren dan lain sebagainya, dan mau tahu rasa kopinya itu seperti apa, ya worth it aja sih. Nanti pembahasannya beda lagi nih kalau misalkan dia suka atau enggak ketika minum espressonya tok gitu ya. Dan gue mau satu lagi, ternyata cara orang minum espresso tuh beda-beda. Espresso yang satu shot itu ya, satu loki itu ya, katanya sih ada yang ini beda-bedanya karena memang ternyata rasa yang didapatkan tuh berbeda-beda. Yang gue ingat aja, misalkan cara pertama adalah ketika espresso itu datang, ada orang yang ngebuang kremanya dulu, baru dia minum. Gitu. Kalau itu mungkin saya baru tahu mas. Iya, jadi kremanya dibuang tuh yang coklat di atasnya, baru dia minum. Ada yang kedua, cara kedua adalah dia minum 1 sip sampai 2 sip, jadi kayak 1, 2, habis itu setelah dia tahu rasa espressonya seperti apa, baru dia tegak sampai habis, tok gitu. Oh, dicicip ya? Dicicip, iya 1 sampai 2 cicip. Tapi biasanya orang yang minum espresso itu harus habis di bawah 2 menitan lah. Karena kalau misalkan di atas 2 menitan, secara rasa juga dia berkurang. Karena kalau udah nggak panas gitu ya, udah nggak anget gitu, udah kurang kenikmatannya. Mungkin masih bisa dinikmati tapi rasanya beda. Rasanya beda gitu. Dan ada juga nih satu lagi yang gue inget, ada yang ketika espressonya datang dia diaduk sama dia. Fungsinya apa? Adalah fungsinya untuk supaya rasa yang ada di layer-layer espresso itu nyatu gitu ketika masuk ke dalam mulut, ke dalam lidah dia. Nah, rasanya jadi kayak kompleks aja gitu. Itu ada minum espresso diaduk dulu gitu. Dan biasanya etikanya adalah ketika espresso itu datang biasanya dibarengi sama air putih. Oke. Nah, air putih itu bisa diminum dulu untuk menetralisir lidah yang entah dia makan martabak sebelum datang ke kedai gitu kan. Habis itu baru dia minum espressonya gitu. Kayaknya penjelasannya terlalu detail banget ya. Oh, detail? Ya kayak itu pertanyaan selanjutnya gitu. Oh, nggak apa-apa, cobain pertanyaan selanjutnya apa emang? Cara minum espresso yang benar gitu. Oh, kayak nah cara minum espresso yang benar banyak banget nih dari kan saya barista di sini ya, betul, di Herbit Kopi. Betul. Oh, ada yang nanya kayak gitu? Banyak banget. Nggak nanya ataupun saya ngeliat secara langsung, ada berbagai macam customer yang cara minumnya tuh beda-beda. Misal ada yang dituangin ke si air putihnya. Oke. Kalau tadi Mas bilang itu kan jadi americano dong. Iya. Kalau tadi Mas bilang kan air putihnya untuk penetral. Iya, penetral. Ada juga yang dicampur. Iya, ada yang dicampur, ada yang langsung
langsung tegak langsung abis. tegak habis itu minum air putihnya. Iya. Nah itu mungkin ada dua kemungkinan ya. Pertama memang dua kemungkinan nih jawabannya. Yang pertama, kenapa espressonya dicampur dengan air putih yang kita kasih, yang kita sodorin? Mungkin karena dia pertama mungkin keenggaktahuan dia bahwa cara minum espresso itu seperti apa. Yang kedua mungkin emang dia udah niat dari awal kalau gue mesen espresso mau gue tuang ke air putih gitu biar banyak dan bisa lebih bisa lebih lama gitu. Berarti nggak ada cara pasti gitu. Satu cara yang bener-bener Yang fix wajib gitu ya gitu fix. Kalau lu minum espresso tuh kayak gini gitu. Iya. Sebenarnya nggak ada cara yang bener-bener pas sih. Maksudnya itu terserah ketika kopi udah nyampe ke meja konsumen, ke customer. Itu terserah mereka mau cara minumnya seperti apa, tapi di luar terserah itu cara mereka minum, entah minumnya mungkin sambil merem gitu kan, apa gitu ya, tutup hidung. Iya betul. Tapi ya yang tadi gue sebutkan tadi ya 3 cara orang minum espresso tuh kebanyakan pada umumnya tuh seperti itu. Fungsinya adalah untuk lebih mendapatkan kenikmatan yang paripurna gitu. Puncaknya tuh minum espresso tuh seperti itu. Ada yang dibuang kremanya, ada yang diaduk, ada yang icip 2 icip, terusnya ketiganya langsung tenggak gitu. Tapi yang pasti, menurut gua 2 menit kurang lah espresso itu udah harus habis gitu. Untuk mendapatkan kenikmatan yang paripurne. Paripurne. Kenapa mas namanya espresso tuh kenapa sih? Kan ada banyak nama gitu. Iya. Kenapa namanya bisa espresso? Betul. Kenapa namanya bisa espresso? Kenapa enggak apa gitu kan? Kenapa sih namanya espresso? Ini disclaimer ya, gue bukannya bang jago so tau gitu ya. Tapi memang ini tuh forum diskusi aja, forum terbuka. Lu boleh komen macem-macem sebenarnya di bawah ini. Oh bang so tau gitu. Tapi gue udah disclaimer ini bukan so tau, bukan bang jago atau bukan apa ya. Oke, menjawab itu, kenapa namanya espresso? Ternyata kalau gua nggak salah ya, espresso itu ternyata artinya lupa lagi. Metode pembuatan kopi dengan cara di-press atau ditekan gitu. Jadi kalau nggak salah sejarahnya kenapa espresso itu tercipta. Jadi waktu itu panjang banget nih ceritanya nih. Sejarahnya panjang banget. Tapi kalau gue pendekin ya, jadi ceritanya waktu itu sekitar tahun 1800-an kalau nggak salah, ada orang Italia yang terinspirasi sama mobil army atau mobil jeepnya Amerika yang daya geraknya itu pakai sistem hidrolik, jadi cepat gitu. Nah orang Italia tuh waktu itu lagi pengen nemuin cara gimana sih cara bikin kopi yang cepet gitu. Akhirnya dia ya udah menemukan caranya. Cuman waktu di tahun 1800-an ketika espresso diciptakan, memang kopinya dibuat dengan sangat cepat, tapi rasanya nggak enak, kurang enak, belum enak gitu. Hingga di tahun 1900-an ya, 1901 atau 1905 kalau nggak salah, akhirnya ada orang Italia namanya Louis Gue gitu. Akhirnya dia kayak menyempurnakan mesin espresso yang dibuatnya dengan cepat, dengan sistem press tekan, dan juga akhirnya di tahun 1900-an itu dia tahu bahwa espresso yang enak itu suhu airnya harus segini, tekanannya harus segini, terus rasanya yang enak, suhu dan ininya harus segini gitu. Nah baru di tahun 1905 espresso akhirnya jadi kayak semacam penemuan besar sih waktu itu gitu. Karena sebelum tahun 1900 espresso ya memang cepet gitu, orang Italia bikinnya cepet tapi nggak enak rasanya karena mereka belum nemuin oh ternyata suhunya harus segini, tekanannya harus segini kayak gitu. Nah akhirnya ya udah, terus kenapa dinamakan espresso itu artinya adalah kopi yang ditekan, kopi yang dibuat dengan gaya tekan gitu. Atau ada juga yang bilang espresso itu adalah ekspres, cepat, kopi cepat gitu. Karena ini menarik nih. Jadi di Italia itu ya. Ini kita ngomongin Italia karena emang espresso dari Italia ya. Oh, espresso itu dari Italia. Dari Italia. Jadi ada kayak budaya di Italia kalau lu datang ke sebuah kedai kopi, kalau lu minum kopi dan lu duduk di meja, itu harganya anggaplah 50.000. Tapi kalau lu datang ke kedai kopi, lu nggak duduk di meja,
tapi lu mesen di bar, lu mesen espresso, lu tenggak habis, lu langsung cabut dari kedai, itu harganya 20.000. Jadi bedanya jauh banget. Harganya lebih murah lu minum berdiri di bar. Dan waktu itu akhirnya kebanyakan orang yang mesen kopi di bar-bar kopi di Itali, kebanyakan orangnya berdiri, nggak duduk. Karena duduk itu harganya lebih mahal. Karena ada servisnya, ada ya lu memakai fasilitas yang ada di kedai itu gitu. Dan itu tercipta, itu budaya minum espresso tuh akhirnya tercipta seperti itu gitu. Dan kebanyakan orang yang minum espresso adalah orang-orang yang pengen ngopi tapi dia nggak punya waktu banyak karena harus berangkat kerja gitu. Oh berarti kalau di Italia itu espresso tuh kopi sebelum kerja gitu kan? Kalau di Indonesia kayak biasanya nih ayah atau orang tua yang di rumah sebelum berangkat kerja minta dibikinin kopi, itu kopinya di sana tuh kayak gitu. Kopinya di sana kayak gitu. Pada akhirnya di tahun 1900-an ya. Menurut gua belum terlalu lama sih, berapa tahun ya? Ke belakang, 2024 sekarang kan. Tarik ke belakang ke 30 tahunan lebih lah ya. Iya. Maksudnya belum ada 100 tahun gitu espresso diciptakan gitu. Iya nggak sih? Iya, belum ada 100 tahun kan? Karena ketemuannya 1900. Mas, rokok mas? Ya. Enggak. Ada lagi nggak? Masih banyak sih mas. Ini Oh, pertanyaan titipan. Coba ada nggak pertanyaan titipan? pertanyaan banyak sebenarnya mas. Nah, saya nih di sini kayak apa ya? Penyambung. Penyambung lidah rakyat. Iya. Dari kayak yang tadi cara minum yang benar. Espresso tuh dari mana? Betul. Tahun berapa lahirnya, ditemukannya. Cara minum yang tadi. Oke. Tanggal tercipta. Kalau di apa ya? Kalau misalnya di sini sendiri mesin espresso yang dipakai apa sih mas? Menarik. Cara di Herwit Coffee. Untuk menemukan rasa espresso yang enak masih pakai mesin apa? Oke. Ini sebenarnya menjelimet juga sih jawabannya ya. Menjelimet karena sampai hari ini sebenarnya masih jadi perdebatan gitu. Karena kan banyak sekali. Sorry mas. Jangan ke situ dulu deh. Kan ada yang namanya mesin espresso. Oh, mesin inilah ya, listrik dan non listrik, gitu kan. Ada mesin listrik dan non listrik. Ya, kalau listrik ya udah lu emang pakai listrik, pakai uap gitu kan. Terus ada yang non listrik kayak Rockpresso, Player, terus apalagi banyak lah ya. Banyak. Ada lupa lah gua nama-namanya, tapi dua itu sih yang populer gitu. Oke. Terus kalau mesin ya lu tahu sendiri lah, kalau lu datang ke kedai biasanya ada mesin yang gede banget di atas meja gitu ya. Itu bukan mobil itu kan, ya kan? Tapi itu seharga mobil. Betul, gitu. Betul ya, itu mesin espresso. Nah, ada yang seperti itu. Tapi kedua-duanya, entah mesin espresso yang listrikan atau yang non listrik, dua-duanya sama-sama menghasilkan espresso. Oke. Pertanyaannya mana espresso yang lebih baik, enak. yang lebih enak, yang lebih baik, yang lebih oke, yang lebih proper lah. Apakah espresso yang dihasilkan dari mesin yang listrik atau yang non listrik kayak pakai rock atau flare gitu ya? Kalau menurut gua sih itu balik lagi sama lidah tuh nggak bisa bohong. Iya. Gua sendiri di Herwit sendiri kita pakainya kan yang non listrik ya. Kita pakai flare ya kan. Flare masuk sponsor. Boleh. Nanti sini. Ya, kita pakai flare dan ini udah 5 tahun jalan ya, 5 tahun jalan lebih lah. Dari awal kita berdiri kita pakai flare dan alhamdulillahnya nggak pernah ada komentar-komentar negatif tentang espresso yang dihasilkan dari mesin non listrik ini gitu. Maksudnya mungkin kalau misalkan espressonya nggak enak nih, lu pakai apa sih? Pakai ini yang non listrik, nggak enak. Mungkin gue bisa ganti gitu dengan alat yang lebih mahal, dengan alat yang pakai listrik dan ya kayak alat-alat besar gitulah yang harganya semobil-mobil ya. Tapi selama ini tuh alhamdulillahnya nggak pernah ada komentar jelek, nggak pernah ada komentar-komentar negatif bahwa espresso yang dihasilkan sama mesin-mesin manual yang nggak pakai listrik itu rasanya lebih buruk atau rasanya nggak enak dibanding espresso yang pakai listrik gitu. Karena selama ini
bisa dilihat Google review atau bisa langsung ditanya sama customer Hairwit yang datang ke sini, mereka toh suka gitu nikmatin kopinya. Bahkan ada review-review jujur yang nggak cuma di Google tapi datang ke kita bahwa Mas kopinya enak bang, kopinya enak gitu kan. Artinya itu kan gue percaya banget kopi yang enak dihasilkan dari espresso yang enak. Terus pertanyaannya apakah espressonya harus dihasilkan pakai mesin atau mesin yang listrik dan non listrik? Itu balik lagi ke si kedainya sendiri. Okay. Gitu, kedainya sendiri gitu. Kalau misalkan gue lebih pede pakai yang listrikan deh, mesin espressonya silahkan. Terus ada yang kayak gue lebih pede, bukan lebih pede sih, gue tetap dan akan selalu pede dengan mesin yang non listrik kayak Flare ini ya, karena tuh espressonya gue berani ngadu gitu. Maksudnya lu punya mesin espresso, gue pakai yang mesin non listrik ya, kita adu deh espressonya gitu. Sorry, nih sebentar mas, sorry gue potong mas. Kalau dari mas tadi ngomong, gue nyimpulin berarti mas berani tarung nih. Kalau misalnya kayak ada di luar sana setelah orang-orang kayak yang punya kedai lain gitu, misal ya misal lihat video ini, terus emas tadi bilang berstatement berani untuk bertarung, membandingkan gitu ya. Berarti berani nih kayak langsung nih mas yang pakai Flare yang masih manual, atau si owner lain kedai lain yang udah listrikan, berani mas? Selama ini sih gue belum pernah dengar ada kedai yang apa sih nggak pakai mesin espresso. Gue belum pernah dengar kayak gitu. Tapi sekalipun ada orang kayak gitu, misalkan nemu gitu ya, komen di bawah asik aja. Maksudnya ya udah bandingin aja espresso yang pakai mesin listrikan sama espresso yang pakai Flare ya. Gue spesifik bilang pakai Flare espresso ya, bukan pakai Rock atau yang lainnya karena di sini makainya karena kita pakai Flare. Kalau misalkan ada yang ini lebih enakan kita nih espressonya pakai mesin gitu, pakai listrik, grup headnya gini-gini lah, gede gitu lah, ada steam susunya segala macam gitu. Lebih enakan kita dibanding Hairwit yang pakai espressonya pakai Flare gitu. Kalau ada yang kayak gitu ya gue berani ngadu gitu. Ya udah, maksudnya ayo kita ngadu fair, lu espressonya pakai mesin yang itu, gue pakai Flare yang ini gitu. Espresso silakan diadu gitu. Karena tuh balik lagi, menurut gue lidah nggak akan pernah bohong gitu. Kalau misalkan lidah lu bilang enak, ya udah enak gitu, tok titik gitu, nggak ada komanya gitu. Dan gue pede dengan Flare ini bahwa karena gini ya, kalau misalkan gue nggak pede dengan alat espresso yang gue pakai, pasti gue udah ganti lama dari kemarin-kemarin. Karena kan mesin espresso yang listrikan itu kan cuman soal harga sebenarnya. Harganya mahal memang ya, puluhan bahkan sampai ratusan juta. Itu kan cuman soal harga, ya kan? Kalau mesin espresso tuh range-nya dari berapa sih mas? Mesin espresso yang listrikan itu? Iya. Ya ratusan juta sih. Ratusan juta? Iya, 200, 300 ya mungkin ya. Tapi ada yang harganya under 100 itu ada? Ada kayaknya ada sih. Mungkin di angka 50-80an tuh ada. Yang tapi 20 juta gitu? 20 juta. Nah, yang 5 juta pun ada sebenarnya. Cuman balik lagi ya, yang 5 juta, 6 juta, 7 juta, bahkan 3 juta kayak gue pernah nemu ya. Tapi biasanya orang ngejual dengan harga 3 juta, 5 jutaan gitu mesin espresso yang listrikan itu biasanya kecil mesinnya, dan mereka ngeklaimnya ini mesin buat rumahan. Jadi kayaknya sih mereka udah ngeklaim bahwa ini nggak cocok buat lu di kedai gitu karena ya balik lagi ya, espresso itu kan metode pembuatan kopi yang ditekan ya. Nah itu tekanan barnya, bahasa espressonya kan bar gitu ya. Tekanannya mesin-mesin espresso yang kecil itu yang harga range-nya di bawah 10 jutaan gitu, itu nggak bisa mendandingi mesin-mesin espresso yang harganya udah ratusan gitu. Tapi balik lagi ya, kalau lu cocok sama mesin yang itu ya silahkan gitu. Tapi menurut gue buat lidah-lidah yang udah peka sama espresso, gue yakin lidahnya akan protes gitu. Kenapa mas? Selain tadi rasa Flare ini masih enak untuk menciptakan espresso, alasan lain kenapa mas masih pakai espresso untuk di Hairwit Coffee?
Kenapa pakai flare? Kenapa pakai flare? Sebenarnya banyak banget, bukan banyak banget lah. Ada beberapa orang yang entah temen gue dari kedai lain datang ke sini, ada yang nawarin, Mas pakai mesin Mas, terus Mas kenapa nggak ganti ke mesin gitu lah. Berbagai macam kalimat lah ya, tapi intinya lu kok nggak pakai mesin gitu. Iya. Gue selalu balik lagi nanya ke mereka, kalau lu nawarin gue mesin espresso kayak kedai-kedai lain gitu ya, kasih gue satu alasan kenapa gue harus ganti gitu. Misalkan gue nanya tuh kayak gitu kan, kenapa gue harus ganti ke mesin gitu. Misalkan jawaban dia adalah ya karena lebih keren. Enggak, gue nggak mau kesana gitu. Memang lebih keren, tapi gue nggak mau kesana karena jawaban dia nggak memuaskan gue. Terus misalkan jawabannya adalah lu harus ganti karena espresso dengan mesin yang listrikan itu lebih enak dibanding lu pakai flare. Enggak juga sih. Kan balik lagi, tadi gue mau bertarung gitu. Gue mau... Sudah berani berstatement? Sudah berani berstatement, iya. Kalau misalkan jawabannya seperti itu, enakan yang ini. Ya udah, ayo ngadu gitu. Tapi kalau misalnya nih Mas, datang-datang ada owner nih, komen, ayo kita bertarung nih. Dia bawa espresso dia, bawa mesin dia, set. Betul. Kesini. Anjir gede gitu. Kesini, set. Terus, ayo kita tarung espresso. Berani Mas? Secara humble gue akan bilang ya berani-berani aja gitu. Aja. Tapi itu ya maksudnya pertarungan sehat ya, bukan pertarungan saling menjatuhkan gitu. Bukan pertarungan saling menjatuhkan, tapi lebih ke kayak apa ya? Itu kan bahasanya pertarungan lah ya. Pertarungan yang seenggaknya dua belah pihak jadi punya ilmu bareng gitu. Oh ternyata kalau flare ini, kalau mesin ini kayak gitu-gitu ya. Tapi maksudnya kalau ada yang seperti itu, tapi mungkin ada, ya kan. Tapi gue pribadi, gue harus punya alasan kenapa gue harus pakai mesin ini gitu. Jadi dan sampai hari ini gue nggak punya jawaban yang datang ke gue tentang kenapa gue harus pindah ke mesin yang listrikan gitu. Jawabannya belum ada yang memuaskan gue. Kecuali satu ya, ada yang memuaskan gitu misalkan. Gue nggak tahu jawaban yang memuaskan itu apa. Kecuali flare gue tidak menghasilkan espresso yang enak, itu gue pindah bisa jadi. Gitu. Kayak misalnya ada customer yang datang sini pesan terus komplain, kok ini kopinya nggak enak ya, kok ini espressonya nggak enak. Mungkin itu jadi alasan Mas untuk pindah ke mesin. Bisa jadi, tapi alhamdulillah selama 5 tahun ini aman, espressonya aman. Espresso dicampur dengan komposisi lain kayak sirup, gula, creamer dan lain sebagainya aman gitu. Alhamdulillah aman-aman aja. Jadi sebenarnya statement dari customer selama ini bukan enak atau nggak enak, tapi cocok atau nggak cocok. Karena ada teman-teman customer yang di Hairwit, ternyata espresso di Hairwit itu terlalu strong gitu. Padahal kan kita pakai satu shot. Entah cewek entah cowok ya ada ya. Banyak. Iya kan, jangan terlalu strong dong. Berarti intinya kan sebenarnya berhasil gitu. Hasilnya memuaskan. Nggak yang espresso yang cair tipis atau tipis atau segala macam ya. Tapi ya itu tadi ya, maksudnya yang jawab bukan kita, yang jawab adalah customer. Aduh. Lobet. Ya.